Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Bapak. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu, amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai transformasi geometri, yaitu translasi atau pergeseran. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan translasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, kalian dapat menemukan rumus dan menggunakannya yang berkaitan dengan translasi pada bidang kartesius. Baik anak sekalian, kita masuk yang pertama, translasi pada suatu benda. Ayo kita amati. Kalian tentunya pernah menggeser meja dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi atau pergeseran, yaitu menggeser meja dari posisi awal menuju posisi akhir. Itu translasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anakku sekalian, perhatikan gambar di bawah ini. Ada koordinat kartesius di sini. Bapak punya gambar segitiga A berwarna merah dan segitiga A aksen berwarna biru. Bangun segitiga A dan bangun segitiga A aksen yang merupakan bayangan dari A, dari segitiga A. Ini bayangannya. Baik, kalau kamu perhatikan, kamu dapat memperoleh bangun segitiga A aksen, yaitu dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun segitiga A. Bagaimana caranya? Cara menggeser atau mentranslasikan bangun yaitu dengan menggeser ke kanan atau ke kiri, kemudian dilanjutkan ke atas atau ke bawah. Itu cara menggeser dari sebuah benda atau bangun. Contoh nih, Bapak geser ke kanan, kemudian dilanjutkan ke bawah. Baik anakku sekalian, catatan di dalam translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan. Yang pertama, sepanjang garis horizontal, maka jika ditranslasikan ke arah kanan bernilai positif, sedangkan jika ke arah kiri bernilai negatif. Kemudian apabila kalian menggeser secara vertikal, maka jika ditranslasikan ke arah atas bernilai positif dan jika ditranslasikan ke arah bawah bernilai negatif. Itu prinsip di dalam pergeseran atau translasi. Baik anakku sekalian, perhatikan ke segitiga yang tadi. Yang pertama, di sini berdasarkan kegiatan menggeser bangun segitiga A menjadi A aksen, maka kita mendapatkan geser ke kanan yaitu sejauh 7 satuan ke kanan. Karena 7 satuan ke kanan maka bernilai positif. Berikutnya geser ke arah bawah, translasi pada bagian vertikalnya sejauh 5 satuan ke bawah yang bernilai negatif. Translasi dilambangkan dengan ini vektor AB, di mana A itu adalah nilai ke kiri ke kanan, sedangkan B ke atas ke bawah. Sehingga A menunjukkan translasi pada garis horizontal dan B menunjukkan translasi pada garis vertikal. Pada translasi segitiga tersebut, maka kita dapatkan translasi dari segitiga A menjadi A aksen adalah 7 min 5. Artinya 7 sebagai nilai X atau pergeseran ke kanan sebanyak 7 satuan dan min 5 bergeser ke bawah sebanyak 5 satuan. Itu lambang dari translasi. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan ke translasi pada koordinat kartesius. Ayo kita mencoba. Di sini diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut di A 1,2, B 3,1, C 4,-1 dan D 2,0. Mari kita buat titik-titiknya, yaitu titik A 1,2 yaitu nilai X nya 1, nilai Y nya 2. Kemudian titik B 3,1 berarti nilai X nya 3, nilai Y nya 1 berada di sini. Berikutnya titik C 4,-1 berarti di sini tempatnya. Yang terakhir titik D yaitu 2,0 berada pada sumbu X. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Baik anakku sekalian, kita buat segi 4-nya, kita hubungkan titik-titiknya membentuk suatu segi 4, kemudian kita translasikan
titik-titiknya, pertama titik A geser ke kiri sejauh 4 satuan, dilanjutkan 1 satuan ke bawah berada di sini. Bayangannya adalah min 3,1. Nah, berikutnya titik B geser ke kiri sejauh 4 satuan, dilanjutkan ke bawah, jatuh di sini, hasilnya adalah titik B aksen min 1,0. Berikutnya titik C ke kiri 4 langkah atau 4 satuan, dilanjutkan 1 satuan ke bawah. Titiknya berada pada C aksen di 0,-2. Dan yang terakhir titik D yang ini digeser sejauh 4 satuan, kemudian dilanjutkan ke bawah, jatuh di sini di bawah. Nah, sehingga titiknya adalah min 2, min 1. Nah, kemudian kita hubungkan bayangannya, ini sebuah segi 4 juga. Nah, bayangannya berwarna biru. Sehingga ditemukan bayangannya adalah yang pertama yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, berapakah titik-titiknya atau titik koordinatnya? A aksen min 3,1, kemudian B aksen min 1,0, C aksen 0,-2, dan D aksen min 2,-1. Itulah bayangan dari hasil translasi, ditranslasikan 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Baik anakku sekalian, kita menemukan bagaimana rumus translasi. Mari kita bernalar. Nah, dari kegiatan di atas, mari kita menemukan rumus translasi. Nah, titik A yaitu 1,2 ditranslasikan ke kiri sejauh 4 satuan, berarti ditulisnya min 4. Dilanjutkan ke bawah 1 satuan, berarti min 1. Bayangannya adalah min 3,1 tadi hasil yang tadi. Kemudian titik B 3,1 ditranslasikan min 4 min 1, maka bayangannya B aksen min 1,0. Berikutnya titik C 4, min 1 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, maka bayangannya adalah C aksen 0,-2. Dan yang terakhir titik D 2,0 ditranslasikan oleh min 4 min 1, maka bayangannya adalah D aksen min 2, min 1. Nah, dari sini kita ambil translasi yang titik A. Nah, hubungkan antara nilai X pada titik A, kemudian X titik B, dan X pada titik A aksen. Nah, XA atau nilai X pada titik A nilainya adalah 1. Nilai X pada titik T adalah min 4. Dan nilai X pada A aksen adalah min 3. Sehingga kita hubungkan antara bilangan 1, min 4, dan min 3. Ternyata 1 ditambah min 4 sama dengan min 3. Artinya bahwa untuk menentukan rumus translasi, XA ditambah XT itu akan sama dengan XA aksen. Berikutnya hubungan koordinat Y. Nah, YA atau nilai Y pada titik A, kemudian Y pada titik T, dan Y pada titik A aksen. Berapa nilai YA tadi? Besarnya adalah 2. YT min 1 dan YA aksen adalah 1. Kita hubungkan, ternyata 2 ditambah min 1 sama dengan 1. Artinya YA ditambah YT itu akan sama dengan YA aksen. Nah, di sini dapat kita simpulkan rumus translasi berarti tinggal menjumlahkan koordinat dengan translasinya, yaitu tinggal menjumlahkan. Nah, baik anakku sekalian, kita dapat simpulkan bahwa rumus bayangan translasi titik P X, Y oleh translasi T A B adalah P X, Y ditranslasikan T dengan vektor AB, maka P aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Ini adalah rumus translasi. Jadi tinggal menjumlahkan nilai X dengan A dan nilai Y dengan B. Itulah bayangan dari P aksen. Kita masuk ke contoh anakku sekalian. Nah, di sini ada gambar segitiga ABC, kemudian bayangannya berwarna biru, A aksen, B aksen, dan C aksen. Baik,
Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Anakku sekalian, itu berarti ke kanannya 4, ke bawahnya adalah 3. Diteruskan. Artinya translasinya adalah 4 min 3. Mengapa nilai min 3? Karena arahnya ke bawah. 4-nya positif karena arahnya ke kanan. Koordinat bayangan hasil translasinya adalah P X, Y, tadi rumusnya adalah T sama dengan AB, maka P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Kita masukkan titik A yaitu min 3,1 di sini. A-nya nilai X-nya min 3 dan nilai Y-nya 1. Nah, kemudian translasinya tadi adalah 4 min 3, tinggal menjumlahkan. Sehingga A aksen min 3 ditambah 4, 1 ditambah min 3. Hasil akhirnya adalah A aksen 1, min 2. Berikutnya titik B, min 1,4. Ditranslasikan 4 min 3, maka B aksen tinggal menjumlahkan min 1 ditambah 4, 4 ditambah min 3. Hasilnya adalah min 1 ditambah 4, 3, 4 ditambah min 3, 1. Jadi bayangan titik B aksen adalah 3,1. Berikutnya titik C, min 2, min 1 ditranslasikan oleh vektor 4 min 3, maka C aksen tinggal min 2 ditambah dengan 4, min 1 ditambah min 3 di sini. Hasilnya adalah min 2 ditambah 4, 2, dan min 1 ditambah min 3 adalah 4. Nah, tentunya mudah bukan anakku sekalian? Translasi tinggal menjumlahkan. Nah, kaliannya saja diperdalam lagi tentang penjumlahan bilangan bulat sehingga meminimalisir kesalahan hitung. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Setelah ditranslasikan oleh X, Y, ditranslasikan hasilnya adalah bayangannya X dikurangi 4, Y ditambah 5. Segitiga X, Y, Z memiliki bayangan X aksen min 8,5, Y aksennya 2,7 dan Z aksen 3,1. Tentukanlah koordinat dari titik X, Y, dan Z. Baik, kita mencari penyelesaiannya bagaimana. Nah, translasinya tadi ada titik X, Y, hasil bayangannya adalah X dikurangi 4, Y ditambah 5. Nah, tadi padahal diketahui bahwa X adalah X, Y, ditranslasikan hasilnya adalah X aksen min 8, min 5. Artinya kita samakan bayangannya adalah X dikurangi 4 akan sama dengan min 8. Jadi kita tulis X dikurangi 4 sama dengan min 8. Kemudian dengan menggunakan prinsip di dalam menyelesaikan persamaan, min 4 pindah ke ruas kanan, tandanya berubah menjadi positif. Hasil akhirnya adalah X min 8 ditambah 4, min 4. Ditemukan nilai X-nya adalah min 4. Berikutnya Y. Y ditambah 5 sama dengan 5. Nah, kita sama pindahkan ke ruas kanan sehingga Y sama dengan 5 dikurangi 5. Positif diubah menjadi negatif. Nah, 5 dikurangi 5 adalah 0. Jadi dapat disimpulkan koordinat titik X adalah min 4,0. Berikutnya titik Y. X, Y hasilnya bayangannya adalah 2,7. Artinya X dikurangi 4 sama dengan 2. Diselesaikan, min 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga X sama dengan 2 ditambah 4. X sama dengan 6. Berikutnya nilai Y ditambah 5 sama dengan 7. Sehingga 5 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. 7 dikurangi 5. Hasilnya Y adalah 2. Dapat ditemukan koordinat titik Y sama dengan 6,2. Dan yang terakhir titik Z. Nah, X, Y hasil translasinya adalah Z aksen 3,1. Sehingga kita menemukan X dikurangi 4-nya 3. Nah, kita pindahkan min 4 ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga X sama dengan 3 ditambah 4. Hasilnya adalah X sama dengan 7. Berikutnya nilai Y ditambah 5 sama dengan 1. 5 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga 1 dikurangi 5. Nah, Y sama dengan min 4. Jadi dapat ditemukan koordinat titik Z adalah 7, min 4.
Anakku sekalian, dua contoh untuk mewakili dari translasi. Silakan kalian latihan. Nah, di sini Bapak mau mengambil beberapa soal. Nomor 1, gambar dan tentukan koordinat hasil translasi dari bangun datar di samping kanan ini. Nah, A, translasikan segi 4 merah sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Berikutnya ada gambar B di sini. Translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Berikutnya yang kedua, segitiga FGH yang ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangannya adalah segitiga PQR. Diketahui koordinat F 3,9, G min 1,4, P 4,2 dan R 6,-3. Tentukan koordinat H dan Q. Tentukan pula translasinya. Berikutnya yang ketiga, segitiga WAN berkoordinat W di titik 0,1, A 1,-2 dan N min 2,1. Gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya setelah translasi. Yang poin A 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Ini translasinya. Kemudian yang B, nah translasinya X ditambah 2, Y ditambah 4. Artinya nanti translasinya adalah 2 dengan 4. Berikutnya yang C, 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Dan yang terakhir translasinya vektor, yaitu 0 dan min 2. Yang terakhir nomor 4, diketahui segitiga OPQ berkoordinat di O 2,5, P min 3,4 dan Q 4,-2. Ditranslasikan sehingga didapat koordinat bayangannya adalah O aksen di 3,1. Tentukan pasangan bilangan translasinya dan koordinat titik P aksen dan Q aksen. Nah, inilah 4 sebagai latihan pada pembahasan masalah translasi. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat dalam belajar khususnya translasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.